Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham Bull, yang kedua saham BABP, dan yang ketiga yaitu saham WMPP. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Bull. Saham Bull, peragangan terakhir naik 3,05% di harga 169. Bagaimana dengan prospek saham Bull? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen dan mengarah ke atas, itu artinya secara indikator stokastik saham Bull ini sudah mulai ya menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah mendukung ya, garisnya sudah korslen didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Bull ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya secara menyeluruh, saham Bull ini menunjukkan tanda-tanda sideways ya di sekitaran support 142 sampai dengan harga tertinggi yaitu di sekitaran 183. Kalau dilihat dari dua candle terakhir, saham Bull sudah menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Apalagi sudah mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham Bull sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Bull. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 165 yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua 152 ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila saham Bull ini mampu ya mempertahankan posisinya selalu di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Kalau kita lihat di koreksi terakhirnya pada tanggal 31 Oktober 2022 mampu ya ditahan dengan support 152. Setelah itu saham Bull perlahan menunjukkan rebound-nya. Untuk support yang ketiga yaitu di 142, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Kalau kita lihat ini merupakan support yang mampu menahan ya koreksi tajamnya ketika itu di sekitaran 2 Agustus 2022 ya, berapa kali di tanggal 27 Juli 2022 juga ya, dan di sekitaran sini mampu menahan koreksi tajamnya saham Bull, setelah itu langsung naik ke atas. Untuk resisten yang pertama yaitu di 183, ini merupakan ya harga tertinggi pada tanggal 11 April 2022, semoga saja kedepannya mampu dicapai. Yang kedua yaitu di 234, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham Bull, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia masih mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia naik terus, silakan tahan. Kalau dia mantul ya di area resistennya yang pertama yaitu di 183, silakan teman-teman TP ya kalau sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah. Tetapi lain halnya kalau dia mampu breakout di atas 183, sebaiknya teman-teman tahan dulu. Nanti teman-teman bisa sinkronkan dengan indikator stokastik maupun MACD-nya. Kalau indikator stokastiknya masih mengarah ke atas, belum menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah, itu artinya masih aman ya, masih ada konsisten untuk grafiknya naik terus. Begitu juga dengan MACD-nya didukung dengan volume hijau ya, di perdagangan berikutnya itu ada potensi untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dia koreksi, sebaiknya teman-teman tunggu saja di harga supportnya yang pertama yaitu di 165. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 165, saya kira masih aman untuk dibeli. Lain halnya kalau dia mampu breakdown melewati 165, sebaiknya teman-teman wait and see dulu untuk menjaga modal teman-teman dan tunggu saja di area pentingnya yaitu di 152. Kalau di sini masih mantul dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk. Tetapi kalau ini juga jebol, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Bull ini karena potensi untuk downtrend tajamnya cukup besar. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham Bull ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk memasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya kalau sudah masuk, itu untuk menjaga modal teman-teman karena di dunia saham apapun bisa terjadi. Oke?
Sekian ya pandangan saya tentang saham bull. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham BABP. Saham BABP peragangan terakhir koreksi tajam 6,20% di harga 121. Bagaimana dengan prospek saham BABP kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Walaupun dia koreksi tajam di peragangan terakhir menunjukkan garisnya masih korsen ke atas secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik masih menunjukkan peluang ya untuk rebound ke depannya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung juga secara teori, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau ya di dua perdagangan terakhir yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BABP. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat downtrend tajam ya dengan harga dasar yaitu di 96. Setelah itu saham BABP perlahan menunjukkan naiknya ya. Di perdagangan kemarin saham BABP naik ya signifikan 25% lebih, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah. Itu artinya saham BABP sudah memasuki area fase naiknya walaupun di perdagangan terakhir tidak mampu breakout di 131. Saya kira ini hanya koreksi sehat saja. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BABP. Kalau untuk support tentu saja di 96 ini merupakan harga dasar dari downtrend tajamnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 131 yang tidak mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 159, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Kalau kedepannya saham BABP mampu ya melanjutkan reboundnya, setidaknya breakout dan bertahan di atas 159, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar ya dari downtrend tajamnya ini. Yang ketiga yaitu di 179, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BABP, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia menunjukkan tanda-tanda naik lagi, silakan teman-teman masuk saja tapi dengan modal yang setengah dulu. Nanti teman-teman tambah lagi kalau dia mampu breakout dan bertahan di atas 131. Kalau dilihat dari beritanya, saham BABP ini akan melaksanakan right issue ya untuk memenuhi aturan ya untuk saham bank yaitu minimal 3 triliun. Semoga saja saham BABP ini menunjukkan kenaikan ya. Ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka pendek. Gunakan momentum right issue penambahan modal untuk saham BABP ini untuk mendapatkan cuan ya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya. Ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Setidaknya sekarang kita lihat saja bagaimana posisi entry yang bagus. Seperti saya sampaikan tadi, masuk saja dengan modal yang kecil dulu, tapi tetap memasang trailing stop-nya karena posisi sahamnya memang lagi downtrend untuk menjaga modal teman-teman. Kalau dia mampu melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout di atas 131, di sana baru teman-teman tambah lagi. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham BABP. Kita langsung saja ke saham ketiga, yaitu saham WMPP. Saham WMPP peragangan terakhir naik 7,91% di harga 150. Bagaimana dengan prospek saham WMPP kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korsen ke atas, sudah naik tinggi ya. Itu artinya secara indikator stokastik saham WMPP sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di beberapa peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham WMPP ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat downtrend ya dengan harga tertingginya ketika itu yaitu di 208 dan turun tajam ke bawah dan mampu ditahan dengan supportnya 131. Ini merupakan support yang sangat kuat ya, mampu menahan koreksi tajamnya saham WMPP ini. Setelah itu saham ini perlahan naik ya di peragangan terakhir, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham WMPP sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham WMPP. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 146, yang kedua yaitu di 131 seperti saya sampaikan tadi, ini mampu ya menahan koreksi tajamnya saham WMPP. Yang ketiga yaitu di 107. Untuk resisten yang pertama
yaitu di 157, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 169, ini merupakan harga kuncinya, merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga kedepannya saham WMPP mampu ya balik ke atas dan breakout di area golden ratio-nya ini. Dan yang ketiga yaitu di 186. Untuk teman-teman yang mencermati saham WMPP seperti biasa di pedagang berikutnya di awal-awal, silakan teman-teman cek saja kalau dia mampu melanjutkan reboundnya. Silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area 157, silakan teman-teman TP saja. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham WMPP ini sebaiknya tradernya jangka pendek saja ya, karena kalau dilihat dari laporan keuangan secara fundamental saham WMPP memang belum bagus ya, tetapi untuk peluang untuk mendapatkan cuan tetap ada. Yang penting posisi jangka pendek saja mengikuti momentum analisa teknikalnya. Kalau dia langsung koreksi sebaiknya teman-teman tunggu saja di 146 ya. Kalau dia mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, baru teman-teman masuk karena untuk memanfaatkan posisi entry yang tepat. Kalaupun breakdown sebaiknya teman-teman tunggu saja, sabar saja kalau ingin masuk di saham WMPP. Tunggu saja di support terkuatnya yaitu di 131. Kalau di sini mantul seperti ini ya dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan teman-teman masuk. Tetapi kalau dia breakdown, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham WMPP karena peluang untuk downtrend tajamnya cukup besar. Yang penting ingat saja posisi entry-nya yang paling aman yaitu di atas 146. Saya kira kalau masih setway di sini saya kira aman ya. Kalau dia mampu breakdown sebaiknya cabut dulu. Nanti masuk lagi kalau dia memberikan konfirmasi sinyal buy di atas 131 ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya, masih ada peluang ke depannya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham WMPP. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.